Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan atau menjelaskan hasil kerja kami yang berjudul Pengendalian dan Pengawasan. Perkenalkan, nama kami, saya Alia Tanjung dan kawan saya Dwi Febrianti dan Aisyah Harning Tias. Oke, akan saya persilakan untuk pemateri pertama kami, yaitu Dwi Febrianti. Pengertian pengawasan dan pengendalian menurut para ahli. 1. George R. Terry. Pengawasan mengartikan sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan. Maksudnya, mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. 2. Robin menyatakan pengawasan merupakan suatu proses aktivitas yang sangat mendasar, sehingga membutuhkan seorang manajer untuk menjalankan tugas dan pekerjaan organisasi. Selanjutnya, Kertonegoro menyatakan bahwa pengawasan itu melalui manajer berusaha memperoleh keyakinan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan. Selanjutnya, menurut Siagian, pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Tipe-tipe pengawasan. A. Pengawasan pendahuluan atau preliminary control. Pengawasan pendahuluan sering disebut steering controls, dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu diselesaikan. B. Pengawasan pada saat kerja berlangsung atau concurrent control. Pengawasan yang dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan atau concurrent control. Pengawasan ini sering disebut pengawasan ya tidak. Screening control atau berhenti terus dilakukan selama suatu kegiatan berlangsung. Pengawasan yang terjadi ketika pekerjaan dilaksanakan. Memonitor pekerjaan yang berlangsung guna memastikan bahwa sasaran-sasaran telah dicapai. Concurrent control terutama terdiri dari tindakan-tindakan para supervisor yang mengarahkan pekerjaan bahwa para bawahan mereka. C. Pengawasan feedback. Pengawasan umpan balik atau feedback control. Pengawasan umpan balik juga dikenal sebagai fast action control. Mengukur hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan. Pengawasan feedback yaitu pengukur hasil suatu kegiatan yang telah dilaksanakan guna mengukur penyimpangan yang mungkin terjadi atau tidak sesuai dengan standar. Tujuan dari fungsi pengawasan. Ada berbagai macam tujuan dari fungsi pengawasan, di antaranya yaitu A. Adaptasi lingkungan, B. Meminimalkan kegagalan, C. Meminimumkan biaya, dan E. Mengantisipasi kompleksitas dari organisasi. Selanjutnya ada tahap-tahap proses pengawasan. 1. Tahap penetapan standar. Tahap pertama dalam pengawasan adalah penetapan standar pelaksanaan. Standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil. 3 bentuk standar yang umum adalah A. Standar fisik. Mungkin meliputi kuantitas barang atau jasa, jumlah langganan atau kualitas produk. B. Standar moneter yang ditunjukkan dalam rupiah dan mencakup biaya tenaga kerja, biaya penjualan laba kotor, pendapatan penjualan dan sejenisnya. C. Standar waktu meliputi kecepatan produksi atau batas waktu suatu pekerjaan yang harus diselesaikan. 2. Tahap penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan digunakan sebagai dasar atas pelaksanaan kegiatan nyata. Oleh karena itu,
Tahap kedua dalam pengawasan adalah menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat. Pengukuran pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan dengan menjawab pertanyaan sebagai berikut. Pertama, berapa kali atau how often. Kedua, apa atau what from. Dan yang terakhir, siapa atau who. 3. Tahap pengukuran pelaksanaan kegiatan. Beberapa proses yang berulang-ulang dan kontinu yang berupa atas pengamatan, laporan, metode, pengujian, dan sampel. Setelah frekuensi pengukuran dan sistem monitoring ditentukan, pengukuran pelaksanaan dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang dan terus-menerus. Ada beberapa cara yang dilakukan dalam pengukuran pelaksanaan. Pertama, pengamatan atau observasi. Kedua, laporan-laporan, baik lisan atau tulisan. Ketiga, metode-metode otomatis. Dan yang terakhir atau yang keempat ialah inspeksi, pengujian atau tes, atau dengan pengambilan sampel. 4. Tahap pembandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan. Digunakan untuk mengetahui penyebab terjadinya penyimpangan dan menganalisanya. Mengapa bisa terjadi demikian? Juga digunakan sebagai alat pengambilan keputusan bagi manajer. 5. Tahap pengambilan tindakan koreksi bila diketahui dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan, di mana perlu ada perbaikan dalam pelaksanaan. Bila hasil analisa menunjukkan perlunya tindakan koreksi, tindakan ini harus diambil dalam berbagai bentuk. Standar mungkin diubah, pelaksanaan diperbaiki, atau keduanya dilakukan bersamaan. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh narasumber kedua, yaitu Alia Tanjung. Tahapan proses pengawasan. A. Menetapkan standar pelaksanaan perencanaan sehingga dalam melakukan pengawasan manajer mempunyai standar yang jelas. B. Penentuan ukuran pelaksanaan kegiatan. Mengukur kinerja pegawai sejauh mana pegawai dapat menerapkan perencanaan yang telah dibuat atau ditetapkan perusahaan sehingga dapat mencapai tujuan secara optimal. C. Pembandingan pelaksanaan dengan standar dan penganalisa penyimpangan-penyimpangan. D. Pengambilan tindakan koreksi, melakukan perbaikan jika ditemukan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Bidang-bidang pengawasan strategi. 1. Transaksi keuangan. Analisa laporan keuangan. Analisa laporan keuangan merupakan proses yang penuh pertimbangan dalam rangka membantu mengevaluasi posisi keuangan dan hasil operasi perusahaan pada masa sekarang dan masa lalu, dengan tujuan untuk menentukan estimasi dan prediksi yang paling mungkin mengenai kondisi dan kinerja perusahaan pada masa mendatang. B. Manajemen kas. C. Pengelolaan biaya. 2. Hubungan manajer dan bawahan. Hubungan antara manajer dan bawahan juga harus baik dan terjaga. Sebisa mungkin ada hubungan dua arah antara manajer dan bawahan. Untuk hubungan searah di mana manajer terus-terusan memberi perintah kepada bawahan tanpa mau mendengar keluhan dan perasaan bawahannya. Bila ada hubungan harmonis seperti keluarga dalam suatu perusahaan, maka akan tercipta tim kerja yang solid dan kuat dalam menjalankan perusahaan. Pentingnya pengawasan. Suatu organisasi akan berjalan terus dan semakin kompleks dari waktu ke waktu. Banyaknya orang yang berbuat kesalahan guna mengevaluasi atau hasil kegiatan yang telah dilakukan. Inilah membuat fungsi pengawasan semakin penting dalam setiap organisasi. Ada beberapa alasan mengapa pengawasan itu penting. A. Perubahan lingkungan organisasi. Berbagai perubahan lingkungan organisasi yang terjadi terus-menerus dan tak dapat dihindari, seperti munculnya inovasi produk pada pesaing baru. Melalui fungsi pengawasan, manajer mendeteksi perubahan yang berpengaruh pada barang dan jasa organisasi sehingga mampu menghadapi tantangan atau memanfaatkan kesempatan yang diciptakan atas perubahan yang terjadi. B. Peningkatan kompleksitas organisasi. Semakin besar organisasi, makin memerlukan pengawasan yang lebih formal dan hati-hati.
Berbagai jenis produk harus diawasi untuk menjamin kualitas dan profitabilitas tetap terjaga. Semuanya memerlukan pelaksanaan fungsi pengawasan yang lebih efektif dan efisien. C. Meminimalisasikan tingginya kesalahan-kesalahan. Bila para bawahan tidak membuat kesalahan, manajer dapat secara sederhana melakukan fungsi pengawasan. Tetapi kebanyakan anggota organisasi sering membuat kesalahan. Sistem pengawasan memungkinkan manajer mendeteksi kesalahan sebelum menjadi kritis. D. Kebutuhan manajer untuk mendelegasikan wewenang kepada bawahan. Tanggung jawab atasan itu sendiri tidak berkurang. Salah satu cara manajer dapat menentukan bawahan telah melakukan tugasnya adalah dengan mengimplementasikan sistem pengawasan. Karakteristik pengawasan yang efektif. 1. Akurat. 2. Tepat waktu. 3. Objektif. 4. Terpusat pada titik-titik pengawasan strategis. 5. Realistik secara ekonomis. 6. Realistik secara globalisasional. 7. Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi. 8. Fleksibel. 9. Bersifat sebagai petunjukan dan operasional. 10. Diterima para anggota dan organisasi. Pengendalian. Pengendalian adalah suatu proses pemantauan prestasi dan pengambilan tindakan untuk menjamin hasil yang diharapkan. Sedangkan proses pengendalian manajemen adalah proses di mana manajer pada seluruh tingkatan memastikan bahwa orang-orang yang mereka awasi mengimplementasikan strategi yang dimaksud. Langkah-langkah proses pengendalian menurut definisi Mokler. 1. Penetapan standar dan metode. Untuk pengukuran prestasi, langkah ini mencakup standar dan ukuran untuk segala hal. 2. Pengukuran prestasi. Langkah ini merupakan proses yang berkesinambungan, berulang-ulang dengan frekuensi yang aktual tergantung pada jenis aktivitas yang sedang diukur. 3. Membandingkan hasil-hasil yang telah diukur dengan target atau standar dan telah ditetapkan sebelumnya. Jika prestasi sesuai dengan standar, manajer dapat mengasumsikan bahwa segala sesuatu telah berjalan secara terkendali. 4. Mengambil tindakan perbaikan. Ini dilakukan jika prestasi turun di bawah standar dan menganalisis menunjukkan perlu diambil tindakan. Tindakan perbaikan ini dapat berupa mengadakan perubahan terhadap satu atau lebih banyak aktivitas dalam operasi organisasi. Faktor-faktor yang menciptakan kebutuhan akan pengendalian. 1. Perubahan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam lingkungan organisasi manapun. Melalui fungsi pengendalian, manajer mendeteksi perubahan yang mempengaruhi produk atau jasa perusahaan. 2. Kerumitan menambah sifat kompleks organisasi zaman sekarang ialah desentralisasi, dapat mempermudah usaha pengendalian organisasi, karena operasi organisasi tidak perlu lagi dikontrol oleh kantor pusatnya. 3. Kesalahan. Tidak dapat dipungkiri sebagai manusia, anggota organisasi juga dapat membuat kesalahan dengan sistem pengendalian, memungkinkan manajer untuk mendeteksi kesalahan-kesalahan sebelum menjadi kritis. 4. Delegasi. Hal ini merupakan salah satu cara untuk menentukan apakah bawahannya melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya dengan menerapkan sistem pengendalian. Elemen-elemen sistem pengendalian. 1. Pelacak atau detektor atau sensor. 2. Penaksir atau asesor. 3. Efektor. 4. Jaringan komunikasi. Jenis-jenis metode pengendalian. 1. Pengendalian pratindakan. Memastikan bahwa sebelum suatu tindakan diambil, maka sumber daya manusia, bahan, dan keuangan yang diperlukan telah dianggarkan. 2. Pengendalian kemudi atau pengendalian umpan ke depan. Pengendalian kemudi dirancang untuk mendeteksi penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan tertentu dan memungkinkan tindakan perbaikan diambil sebelum suatu urutan tertentu dirampungkan. 3.
Pengendalian penyaringan, suatu proses di mana aspek-aspek spesifik dari suatu prosedur harus disetujui atau syarat tertentu harus dipenuhi sebelum kegiatan dapat dilanjutkan. Pengendalian penyaringan menjadi sangat berguna sebagai alat pengecekan ulang. 4. Pengendalian purna tindakan, mengukur hasil-hasil dari suatu tindakan yang telah dirampungkan. Kesimpulan, pengawasan merupakan suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan tujuan dengan tujuan-tujuan. Perencanaan merancang sistem informasi umpan balik membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan. Tipe-tipe pengawasan yaitu menetapkan standar pelaksanaan atau perencanaan. 2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan. 3. Pembandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisa penyimpangan. 4. Pengambilan tindakan koreksi. Sekian hasil presentasi kami atau penjelasan kami tentang pengendalian dan pengawasan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.